Oke, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari. Shalom. Mari kita bagi berdiri dan kita memuji Tuhan. Oh tidak, saya tidak akan memimpin kita dalam puji-pujian kali ini. Bersyukur punya Bapak Ruli yang akan memimpin kita dalam puji-pujian. Mari kita berikan sekali lagi semangat dan apresiasi kepada petugas-petugas penata layanan pada hari ini. Ada Songmin, ya, ada KKK, ya di dalam sana, ada Asher yang sudah datang bahkan lebih awal pagi-pagi sekali. Ya, ketika saya datang pagi-pagi, yang saya tunggu adalah sebenarnya senyumannya Edi. Ya, tadi pagi saya lihat, wow, selalu bersinar. Walaupun saya tahu bahwa dia lagi sakit gigi sebenarnya. Oke, ya sebelum kita masuk dalam firman, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih kami mengucap syukur bahwa pada pagi ini kami boleh bersama-sama Tuhan berkumpul sebagai satu keluarga. Terima kasih ya Tuhan bahwa pada hari ini kami boleh terus belajar untuk diperlengkapi, untuk kami boleh terus bertumbuh menjadi dewasa di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak untuk setiap hati yang mau terus belajar dan bertumbuh. Pimpin hamba dalam berkata, kiranya Roh Kudus yang menuntun memberikan kekuatan dan juga berasal daripada Engkau. Berkati juga saudara-saudari Tuhan untuk dilembutkan hatinya, untuk mau terus menerima firman-Mu dan boleh terus bertumbuh. Terima kasih ya Tuhan, pimpin dari awal, pertengahan, akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, selama 1 bulan terakhir ini kita belajar tentang tema yaitu mature in Christ atau berdewasa di dalam Kristus, terambil dari buku Efesus 4 di ayat yang ke-15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ya, kita minggu lalu belajar dari buku Efesus pasalnya yang pertama. Mungkin bagi kita yang mencatat, mungkin kita bisa lihat ya. Saya mungkin preview sebentar. Saya tertarik ya waktu pas Pak Audi ajar tentang Efesus 1. Saya pulang lalu saya coba gali lagi. Ternyata saya merasakan bahwa saya adalah orang paling kaya. Di sini siapa yang merasa paling kaya setelah baca buku Efesus 1 ini? Karena apa? Ya, karena inilah ya, pertama di ayat yang ketiga dikatakan bahwa kita menerima berkat rohani. Wow. Berkat rohani itu apa saja, brothers sisters? Banyak ya. Ada buah roh. Ya, damai, sejahtera, sukacita, kasih, kita akan menerima itu. Ya, ada banyak begitu banget ya untuk kita bisa melihat dan menerima berkat rohani dari Tuhan. Terus di ayat yang keempat, yang kedua adalah Allah telah memilih kita bahkan sebelum dunia dijadikan, dikatakan di ayat yang keempatnya, supaya kita kudus dan tak bercacat. Wow, saya ngebayangin ya, itu bahkan sebelum orang tua kita, mama sama papa kita ketemu, Tuhan sudah memilih kita untuk menjadi anaknya. Bahkan di ayat yang kelima, ya kita ditentukan dari semula menjadi anaknya. Ingat ya, gak semua orang jutaan di dunia ini dipilih menjadi anaknya. Wow, itu betapa sangat kayanya kita. Amen. Terus yang keempat dikatakan bahwa kita beroleh penebusan dan pengampunan dosa. Ya, Tuhan sudah mati, ya bahkan sudah menebus kita untuk mendapatkan revelation atau pengampunan dosa itu sendiri. Ya, yang terakhir bahkan Allah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita. Wow, ini tapi kalau kita bicara tentang rahasia kehendaknya itu panjang banget. Ya, tapi ketika kita tahu hati kita bertakut kepada Tuhan, ya dikatakan bahwa Tuhan akan menyatakan rahasia itu kepada kita. Amin, brothers sisters. Saya di sini merasa sangat kaya ketika saya membaca Efesus ini. Ya, oke. Hari ini ya saya akan membagikan keyakinan saya tentang kita boleh bertumbuh, ya, growth mentality. Punya mental yang bertumbuh. Minggu lalu Pak Audi bilang akan melanjutkan di pasal yang keempat sampai kelima. Saya juga kaget juga.
Pak Audi ini saya lanjutkan pasal 4 atau oh enggak, nanti minggu depan Pak Audi ya. Jadi to be continue. Ya, hari ini saya akan bagikan tentang growth mentality. Oke. Bicara tentang worship atau penyembahan, setiap ritual agama itu pasti ada penyembahan. Bahkan di perjanjian lama begitu banyak ya orang-orang bahkan bangsa-bangsa mereka punya dewa-dewa dan mereka punya ritual-ritual tersendiri untuk melakukan penyembahan. Di perjanjian lama semua itu dibahas, bahkan fokusnya lebih kepada bagaimana kita menyembah Tuhan melalui korban-korban bakaran, melalui banyak sekali penyembahan-penyembahan di sana. Ya. Dan saat ini mungkin begitu banyak juga bagaimana cara kita menyembah Tuhan. Bagaimana kita mengambil waktu untuk kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya, bedanya dulu di sana mungkin harus ada secara fisik atau benda atau patung. Ya, bahkan itu berhala-berhala. Ya, tetapi kita menyembah dengan cara kita bahwa Tuhan yang harus kita sembah. Oke. Bagaimana dengan disciple, ya, murid? Ketika masuk ke perjanjian baru, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk memilih bahkan murid-muridnya. Ya, waktu itu dipilihlah ya ada Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes dan friends gitu ya. Ya. Tuhan Yesus ya tahu bahwa ini menjadi role model untuk murid-muridnya. Kita tahu ya bahwa murid itu tujuannya apa sih? Belajar. Ya. Kita semua di sini pasti pernah sekolah, benar ya? Kita sekolah ada yang sampai jenjang tertinggi, ya. Dalam sekolah pun kita pasti punya tujuan bahwa kita juga boleh mengupgrade skill kita, pengetahuan kita bersama-sama. Kita boleh terus bertumbuh ya setiap kalau ada ujian kenaikan kelas sampai terus SD, SMP, SMA sampai dengan bahkan perguruan tinggi. Ya, saya teringat waktu saya sekolah yang saya lakukan memang tujuannya adalah untuk belajar. Tapi kadang-kadang banyak banget saya nggak belajarnya. Ya, banyak banget saya bolosnya gitu ya. Bahkan ketika ujian saya tahu bahwa yang saya lakukan adalah mungkin saya punya cara tersendiri untuk saya bisa mencontek. Ya, dulu itu masih ada resleting, saya duduk begini ya. Jadi waktu pas saya buka, waktu pas ujian matematika, saya ngelihat, saya udah buat rumusnya, ya. Dan saya udah buat ditaruh di resleting, dulu waktu masih ada yang telanai tapi yang ada tambalannya itu. Saya masukkan ke sana. Lalu pas saya buka masalahnya, saya nggak tahu ini rumus yang mana yang mau saya pakai. Jadi saya sama sekali nggak tahu ya. Jadi percuma saya buat contekan, ya tetapi itu akhirnya nggak kepake. Dan nggak tahu ya, hebatnya saya nggak pernah tinggal kelas, tapi saya selalu naik kelas. Mungkin di mata dunia, wow, hebat, ya, bahkan sampai dengan perguruan tinggi, wow, hebat, ya. Tetapi kita nggak tahu, bahkan fenomenalnya pada saat ini, begitu banyak kita belajar dari SD sampai dengan perguruan tinggi sampai S2, S3. Tapi pada saat praktek kerja, kita mau ngapain ya? Kita nggak tahu. Mungkin kita lakukan pada saat sekolah adalah apa? Textbook. Ya, kita nggak tahu mungkin prakteknya seperti apa. Ya, mungkin hanya berapa persen yang kita dapat di dalam sekolah kita atau dalam kuliah kita bahwa kita bisa praktekkan di dalam dunia pekerjaan atau di dalam usaha kita. Ya, apa maksudnya di sini? Ya, bahwa setiap murid Yesus kita terus belajar dan aim-nya adalah mengikuti gaya hidup Tuhan. Ya, kita mau terus bertumbuh, brothers sisters. Ya, di perjanjian baru sedikit bahas tentang worship. Di perjanjian perjanjian lama ya lebih banyak bicara tentang worship. Perjanjian baru lebih banyak bagaimana Yesus memberikan contoh atau lifestyle-nya yang kita harus ikuti. Dan itulah yang sebenarnya kita belajar sebagai murid Yesus, mengikuti gurunya, mengikuti Yesus sebagai contohan. Di Efesus 4 ayat yang ke-11 sampai dengan 13, saya akan bacakan untuk kita. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul
maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ayat yang 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ya, kita coba highlight di yang warna kuning. Ya, bahwa apa? Tujuan pemuritan dari ayat yang ke-13 tadi. Yang pertama adalah kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Wow, kita sebagai murid Yesus, kita mau terus bertumbuh. Bagaimana untuk kita bisa memiliki kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Yang kedua adalah mencapai kedewasaan penuh, bukan fanatik. Ya, saya mau pergi misi, ya, saya mau terus menginjil, ya, semangat, tapi mungkin dia nggak ngerti maksudnya apa. Itu fanatik. Kalau kamu nggak pergi ke gereja saya, kamu masuk neraka. Nggak ada ayatnya, mana ayatnya? Itu fanatik, ya, nggak ada. Jadi bagaimana untuk kita bisa terus belajar untuk kita menjadi murid yang berdewasa penuh, tapi bukan yang fanatik. Yang ketiga adalah pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, bukan kepenuhan kita. Ya, kepenuhan Kristus. Jadi ada goals-nya untuk kita mau bertumbuh. Ya. Saya pernah di waktu SMA saya bermain marching band. Ya, mungkin Pak Audi pernah cerita juga, ya. Tapi Pak Audi di kuliah dan saya di satu grup perusahaan. Ya, dan saya belajar di sana bagaimana untuk saya bisa bermain musik dan saya main perkusi. Ya. Gak cuma itu aja, tapi ketika pelatih dia menginstruksikan bagaimana untuk saya membaca partitur, bagaimana untuk saya melakukan display, bagaimana untuk saya boleh memainkan harmoni bersama dengan alat musik yang lain. Di situ saya belajar bagaimana untuk saya mau terus bertumbuh untuk bisa mengikuti apa yang sudah diajarkan. Saya melihat pelatih saya ini luar biasa banget, hebat banget. Ya, dia mengerti banget semua. Ini kalau ada yang false dia udah langsung tahu. Kalau ada pukulan saya ada yang nggak kepukul gitu dia udah langsung tahu, gitu ya. Mungkin dia tidak bisa bermain seperti semua alat main dia bisa, tetapi dia bisa arrange, dia bisa mendirect semua musik menjadi satu kesatuan yang indah. Saya belajar bagaimana untuk saya punya satu skill untuk saya bisa terus bertumbuh. Ya, hari ini, ya saat ini kita mau belajar untuk kita terus bagaimana punya mental yang bertumbuh. Mental yang bertumbuh ini harus bagaimana? Harus kita keluar dari zona nyaman kita. Ya, karena ketiga hal ini adalah tujuan kita hidup jadi murid. Oke, bertumbuh. Ya, saya mau tanya kepada kita, pertumbuhan itu natural atau diusahakan? Diusahakan. Ya, pertumbuhan itu dipaksa untuk bertumbuh. Ya, harus bertumbuh, harus dipaksa. Ya, pertumbuhan itu natural atau diusahakan? Ya, dari sisi gerbong sini. Oke. Jadi rohani diusahakan gitu ya. Oke. Kita coba lihat ya. Saya mau kita juga sama-sama menggali ya. Di buku 1 Korintus 3 pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Coba kita buka sama-sama ya. Ya, saya mau kita coba buka. Ya, sengaja saya tidak taruh di sini supaya kita bisa
buka sama-sama di ayatnya yang ke-6. Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Aku menanam, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Oke, dalam konteks ini berarti Allah yang memberi pertumbuhan. Ya, kita lihat berarti apa? Natural. Lalu kita lihat di yang kedua, ya. Kita kalau misalkan hanya patokan dari satu ayat saja, satu perikop saja, ini yang berbahaya. Ya, kita harus belajar bagaimana untuk kita mau terus bisa belajar yang lebih tahu lagi. Kalau misalnya kita tahu membaca hanya satu judul saja dan kita pakai itu untuk seluruh aspek kehidupan kita, kita akan sama seperti mirip penulis ini. Oke. Lalu yang kedua adalah Ibrani 5 ayat yang ke-12. Kita buka ya sama-sama ya. Ibrani 5 ayat yang ke-12. Oke, kita baca ya. 1, 2, 3. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Jadi, ada kontradiksi juga bahwa ini ada usia kekristenan itu tidak sejalan dengan kedewasaan iman. Jadi ternyata ada juga dalam jemaat orang sudah lama menjadi Kristen tetapi tidak bertumbuh. Tidak berdewasa secara iman. Ya, lalu kita lihat yang ketiga. Kita gali terus. Di 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Kita lihat ya. 2 Petrus pasal yang ke-5. 2 Petrus 1 ayat yang ke-5 sampai ke-8. Mari kita baca bersama-sama. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan dan kepada ketekunan kesalehan dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, lalu kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu, dengan berlimpah-limpah kamu akan dibuatnya menjadi giat dan menjadi berhasil pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Ingat ya, yang pertama bahwa Tuhan yang beri pertumbuhan. Dalam konteks berarti kita cukup aja dengan duduk-duduk dan bersetia saja, kita akan bertumbuh. Ya. Tidak, tetapi bahkan dikatakan di yang kedua, di Ibrani 5 pasal yang ke-12 dan 1 Korintus 3:2, usia kekristenan tidak sejalan dengan kedewasaan iman. Maksudnya apa? Bahwa berarti Tuhan milih-milih dong. Enggak ya? Tuhan milih-milih dong mana yang bertumbuh, mana yang enggak. Katanya natural. Ya. Tidak, tetapi di ayat yang berikutnya dikatakan bahwa untuk mendapatkan semuanya itu kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menumbuhkan iman. Jadi pertanyaan adalah pertumbuhan itu natural atau diusahakan? Dua-duanya, ya. Karena apa? Ada bagiannya Tuhan dan juga ada bagiannya saya. Ya. Ingat bahwa kita nggak bisa bertumbuh kalau kita hanya sekedar duduk dan menikmati khotbah atau misalkan kita hanya mendengar begitu banyak YouTube khotbah-khotbah yang ratusan dan ribuan, ya. Tapi kita harus berusaha sungguh-sungguh untuk menumbuhkan iman kita dan berdewasa. Amin, brothers and sisters. Ya. Oke, lalu masuk bagaimana proses pertumbuhan iman itu? Ya. Di Roma pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-17. Dikatakan bahwa jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kita begitu banyak kita mendapatkan pengetahuan tentang firman. Begitu banyak dari khotbah-khotbah yang luar biasa, mau itu dari YouTube, dari TikTok, maupun dari setiap khotbah-khotbah yang ada, ya. Kita mendapatkan asupan itu. Benar ya?
Kita bisa bertumbuh nggak dari sana? Ya, dibilang bahwa apa? Tanpa firman Tuhan, kita tidak akan pernah bisa memiliki iman dalam Tuhan. Jadi kalau misalkan kita terkonsum semuanya tentang firman Tuhan, kita pasti bertumbuh. Kalau kita membaca firman Tuhan setiap hari, kita pasti bertumbuh. Berdoa setiap hari, kita pasti bertumbuh. Ya, konsepnya pertumbuhan iman seperti itu. Coba kita lihat, ya, sama kita sama-sama gali. Bagaimana dengan ahli Taurat? Mereka tahunan, mereka mengerti tentang firman, mereka melayani dalam bait Allah setiap hari, mereka berdoa setiap hari, mereka membaca firman Tuhan, bahkan mereka melakukan semua Taurat-Taurat itu dengan detail setiap hari. Tapi apakah mereka bertumbuh? Nggak tahu, tanya mereka. Ya, ya kadang-kadang kita melihat bahwa kalau misalkan kita anggaplah ahli Taurat itu di bangsa Israel, yang bangsa yang tegar tengkuk ya, bahwa begitu banyak yang kita lihat bahwa ahli Taurat itu adalah orang-orang jahat. Tapi sebenarnya enggak juga. Enggak segampang itu, brothers and sisters. Ya, kita jatuhnya adalah penghakiman. Coba kita lihat. Zaman dulu, perjanjian lama, Taurat itu hanya bayangan. Itu di Ibrani 10 pasal yang pertama. Ibrani pasal 10 ayat yang pertama. Nanti kita coba gali di rumah. Ya, kitab yang mereka punya itu belum lengkap. Mereka baru mungkin setengah perjalanan. Ya, mereka belum benar-benar mengerti tentang bagaimana ya. Ini mereka tahu nggak, mereka melakukan setiap ritual keagamaan, mereka bagus banget. Ya, tapi kadang-kadang kita melihat bahwa ya mereka ini benar-benar jahat. Tapi kita coba lihat bahwa sebenarnya mereka belum lengkap kitab mereka. Masih dalam ditulis sampai dengan Yesus datang. Benar ya? Apalagi kita lihat bahwa dosa yang menjadi penghalang. Di Yesaya 59 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Ya, kita lihat bahwa ada 3 orang ahli Taurat yang akhirnya mereka ambil pertobatan dan mereka mau menjadi murid. Ya, ada Nikodemus, lalu ada Yusuf Arimatea, dan juga ada Saulus yang dikatakan adalah Paulus. Ya. Jadi apa maksudnya? Dosa yang menjadi penghalang kita untuk kita bisa bertumbuh. Kalau kita nggak diberesin, kita pasti akan terus hidup di dalam kepahitan, hidup di dalam dosa. Bagaimana ini ahli Taurat, mereka yang selalu menanti-nantikan Mesias yang akan datang. Tapi ketika Yesus datang, kenapa mereka nggak tahu? Bahkan mereka menuduh, membuat tuduhan kepada Yesus adalah, Yesus ngomong kalau dia menyetarakan dirinya dengan Allah. Itu tuduhan paling terberat. Ya. Itulah penghakiman, ya. Tapi sebenarnya adalah dosa yang menjadi penghalangnya daripada si ahli Taurat ini. Benar ya? Ketika Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, yang mereka lihat bukan, kenapa bisa sembuh? Wah, luar biasa banget, bukan. Tapi yang mereka lihat, kenapa kok bisa hari Sabat disembuhkan? Itu kan hari suci, seharusnya nggak boleh dilakukan apa-apa, pekerjaan apa-apa. Hari Sabat yang mereka salahkan. Ya. Lalu pada saat Yesus berkumpul bersama dengan murid-muridnya, lalu makan bersama-sama, bukan makanannya dilihatin, tapi loh kok kenapa nggak cuci tangan? Ya. Sebenarnya dari awal ada dosa iri hati yang menjadi penghalang daripada pertumbuhan itu. Ketika Yesus datang ke rumah Zakeus, apa yang dilihat? Itu kalau misalkan Yesus tahu kalau dia adalah seorang nabi, ya, dia pasti tahu itu orangnya nggak benar itu. Penghakiman jadi jatuhnya. Ini yang menjadi penghalang, ya, penghalang untuk dosa itulah, sehingga mereka tidak dapat bertumbuh. Itulah kenapa kalau kita lihat lebih dalam lagi, maksudnya apa? Kita nggak bisa
asal-asalan untuk kita bisa mengartikan firman Tuhan. Kita harus benar-benar clearkan bagaimana untuk kita mau terus bertumbuh. Kita nggak bisa datang pada Tuhan, membaca firman Tuhan, atau kita bisa datang mungkin, tapi kita nggak clearkan hati kita. Kita nggak confess dosa kita. Itulah kenapa ahli Taurat begitu banyak hal yang dia tidak bertumbuh. Brothers sisters, pertumbuhan itu adalah Tuhan yang berikan, ya, bukan karena hebat kita. Amin. Bagaimana caranya untuk kita bisa memiliki mental bertumbuh, ya? Oke, saya selalu menyebutnya adalah dengan pola. Sebenarnya ini adalah hal yang saya lakukan ketika saya mau terus belajar, mengupgrade diri, ya, bahwa harus ada pola dan polanya itu trennya harusnya naik. Ya. Mungkin bagi saudara-saudara di sini yang kita bekerja dan kita dituntut di dalam mencapai target, benar ya? Dan kita harus dibuatkan analisa bahwa setiap bulannya itu selalu dihitung profit and loss-nya. Ya. Dalam menghitung profit and loss, kita harus melihat bahwa revenue kita, pendapatan kita, omset kita pun juga harus dipastikan. Polanya harus naik. Ya. Sama ketika kita punya mental bertumbuh, kita harus memiliki pola. Apa yang pertama? Adalah harus personal, brothers sisters. Poin pertama saya adalah personal. Kita nggak bisa bertumbuh kalau misalkan kita hanya mendengar dari khotbah atau nggak dengar dari YouTube saja. Kita tidak bisa bertumbuh kalau kita hanya mendengar khotbah dari begitu banyak Bapak Pendeta khotbahkan. Kita nggak bisa bertumbuh kalau hanya kita mendengar orang lain cerita. Paling gak enak ya kalau misalkan pas kita lagi nonton film gitu ya, misalkan nonton film Equalizer misalkan ya, atau enggak Transformer atau apapun. Tapi kita cerita, sedangkan kita orang itu belum tahu, orang itu belum nonton gitu ya. Jadi kita yang udah mengalami sendiri, kita sudah melihat bahwa ini film bagus banget. Tapi orang yang nonton itu karena dia nggak ada sempat waktu segala macam, akhirnya dia cuma oh iya ya, wah keren ya. Lalu dia cerita lagi ke orang lain, itu keren, filmnya bagus banget, keren banget gitu ya. Tapi dia sendiri belum nonton. Maksudnya bagaimana, brothers and sisters? Experience yourself ya dengan Tuhan. Bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Ketika kita tahu bahwa firman Tuhan itu bukan hanya didengar dan dibaca, tetapi juga direnungkan dan digali. Ya, ketika saya ambil keputusan jadi murid beberapa tahun yang lalu, ya, saya mendengar khotbah dan saya selalu tertarik. Ya, saya ambil keputusan waktu pas jadi kampus. Ya, dan itu ketika ada Bro Alex waktu khotbah, saya selalu cari tahu, cek, ya, benar nggak sih yang dikhotbahkan itu? Benar nggak sih itu yang mau khotbahnya bagus sebagus apapun, tapi kadang-kadang saya cuma ada mistrust di sana. Saya tahu bahwa ini benar nggak sih ya yang di khotbahin sama si Bro Alex ini. Ya, saya pulang, saya gali lagi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kok bisa ya dia ambil insight-nya seperti itu. Itu yang saya coba cari tahu. Ya, kok bisa ya? Bahkan ketika kita pernah ya baca saat teduh, ya mungkin kalau misalkan ada saat teduh di share ya dalam grup kita masing-masing, mungkin kita baca ya dan kita lihat bahwa dalam satu perikop itu mungkin bisa 2, 3, 4 orang punya insight yang berbeda-beda, tapi tujuannya adalah sama. Itulah cara kita mau menggali, gak masalah berbeda persepsi atau berbeda insight, tapi kita mau menggali. Nah, kita belajar dari apa yang orang lain gali. Kita belajar, ya. Saya terus belajar bagaimana untuk saya bisa menggali firman Tuhan. Ya, harus personal. Tidak bisa kita mengandalkan hanya dengan nonton YouTube saja kita bertumbuh.
hanya dengan kita membaca TikTok saja kita bertumbuh, tidak bisa. Ya, experiencing yourself ya dengan Tuhan. Ya, bagaimana dengan pembimbingan pribadi? Ya, berapa banyak dari kita yang mungkin kita belum masuk ke dalam pembimbingan secara pribadi. Ya, personal, masuk lebih dalam lagi ke setiap saudara-saudari dalam grup kita. Amin. Oke, apa yang kedua, brothers sisters? Ini yang saya, mohon maaf ya. Inilah ya yang saya juga sometimes gini. Ini contohnya aja sih ya, bahwa ketika saya gali itu ada hal-hal yang pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sangat basic sekali. Ya, saya juga mau kita bisa belajar ya. Ini contohnya aja saja. Apakah Tuhan di Perjanjian Lama dan Tuhan di Perjanjian Baru itu sama? Mungkin kalau orang yang tahu atau orang yang rohani, wah ini bilang bahwa Tuhan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Benar ya? Tapi ketika kita lihat bahwa di Perjanjian Lama, ya bangsa Israel, ya ketika Tuhan bilang bantai semua bangsa Kanaan, binasakan semua. Apa yang terjadi? Lalu di Perjanjian Baru Tuhan bilang apa? Tampar pipi kiri, berikan pipi kananmu. Beda atau sama Tuhan kita? Ya, bahkan di Perjanjian Baru bilang kalau kamu ada yang marah, diadili, itu baru marah, belum dibunuh. Sedangkan kalau di Perjanjian Lama Tuhan bilang apa? Bantai, binasakan, jangan kasih sisa. Ya, kita begitu banyak raja-raja yang bahkan menyisakan ada yang bahkan kambingnya atau enggak apapun itu bahkan sampai dikutuk, dibinasakan semua. Mau anak-anak pun juga binasakan. Gila, sama enggak? Atau beda? Oke, gali sendiri ya. Saya enggak akan kasih jawabannya. Oke, lalu yang kedua, jika syarat keselamatan adalah percaya kepada Tuhan, bukankah iblis juga percaya bahwa ada satu Tuhan? Ya, berdasarkan dari Yakobus 2 ayat 19. Tetapi kenapa mereka dibinasakan? Iblis sudah percaya sebelum kita percaya. Benar ya? Di Mazmur 16 ayat 16, mungkin nanti kita bisa baca. Syarat keselamatan adalah percaya kepada Tuhan. Tetapi iblis, dia sudah percaya bahwa ada satu Tuhan, bahkan jauh sebelum kita ada, bahkan jauh sebelum kita percaya dengan Tuhan. Tapi kenapa mereka dibinasakan? Ya, gali. Ya, saya mau kita biasa gitu ya, kalau khotbah maunya dengar aja, tapi nggak mau digali lagi. Ya, PR ya. Ini oke, yang ketiga. Kenapa Tuhan meminta kita yang pergi menginjil? Ya. Kan Tuhan mau supaya setiap orang ya dijadikan apa? Matius 28 ya. Jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, kenapa harus kita yang pergi Injil? Kenapa saya harus pergi Injil? Saya tidak sempurna, saya nggak ngerti ayat-ayat. Saya kadang-kadang kalau study Bible, untuk saya mau buka ayat aja, untuk ayat berikutnya saya harus searching dulu. Ya, saya nggak hafal. Tapi kenapa harus kita yang pergi Injil? Kenapa nggak Tuhan aja? Kenapa nggak Tuhan aja langsung datang, langsung, ya dia muncul, bertobatlah, jadilah murid. Simple. Tapi kenapa Tuhan minta kita yang pergi Injil? Cari jawabannya ya, gali sendiri. Aman, ini semua ada di Alkitab. Ya, ini PR. Oke, ini jika ayat-ayat penginjilan tidak ada dari Matius 28 tadi ya, 19 ayat 20, lalu di Markus 16 ayat 15, di Kisah 1 ayat 8, apakah kita akan tetap menginjil? Bro, ada ayatnya aja, kita nggak nginjil juga, ya. Apalagi nggak ada ayatnya. Bayangin, dulu ahli-ahli Taurat itu bagaimana? Nggak ada itu di sini, suruh menginjil. Ya, ini penting nih, saya akan jawab. Ya, yang sisanya yang lain cari tahu sendiri. Oke, kita tahu ya cerita tentang perempuan Samaria. Benar ya, yang bertemu dengan Yesus di Sumur Yakub.
Oke. Kalian tahu nggak pertemuannya itu adalah di siang hari? Ya, saya baru tahu. Saya gali-gali loh. Oh iya, ternyata apa? Ya, karena di pagi hari semua orang itu pasti berkumpul, semua orang pasti akan mereka ke sumur, mereka berkumpul semua di pasar, mereka akan pergi semua aktif. Perempuan Samaria ini dia tahu bahwa dia berdosa. Dia sudah kawin cerai berapa kali? 5 kali bahkan. Bahkan yang sampai dengan saat dia tinggal saat ini adalah bukan suaminya. Tapi apa? Dia datang siang hari. Dia nggak percaya pertama-tama dengan Yesus. Tapi ketika Yesus menyampaikan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang si perempuan Samaria ini, latar belakangnya, historikalnya, Yesus tahu. Apa yang dilakukan? Perempuan Samaria itu dia nggak ngerti tentang ayat ini, tentang harus ayat ada penginjilan. Ya, dia takut, dia berdosa. Tapi apa yang dilakukan ketika dia percaya dengan perkataan Tuhan Yesus? Ya, dia percaya, ya, dia langsung tinggalkan semuanya, dia langsung pergi ke kota Samaria, dia beritakan kepada semua orang yang mungkin di awalnya dia takut karena orang-orang mencibir dia, tapi dia berani dia beritakan. Karena apa? Dia percaya, itu ada, saya ketemu dengan nabi yang adalah mungkin Mesias, dia bilang gitu. Dia katakan apa yang tentang hidup saya, yang saya belum cerita ke mereka, ke Tuhan Yesus, dia bilang. Tapi orang itu tahu, dia menginjil. Ya, dan perempuan Samaria itu adalah satu-satunya tercatat di Alkitab sebagai perempuan, sebagai penginjil yang di kota Samaria. Akhirnya apa? Samaria begitu banyak dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Dari satu orang, apa? Ketika dia confess dosa, ya, bahwa ketika Tuhan Yesus bilang bahwa memang kamu tidak tinggal bersama dengan suamimu. Ya, tapi perempuan Samaria itu dia confess. Lalu dia menginjil dan dia mengabarkan ke semua orang. Ya. Bulan lalu kita belajar tentang penginjilan to the ends of the earth. Kalau kita nggak mengerti konsep tentang penginjilan, kita nggak akan pernah bisa bertumbuh. Oke, ini saya jawab ya tadi ya, bahwa yang 3 pertanyaan tadi silakan digali sendiri, aman, itu ada jawabannya di Alkitab. Oke, yang kedua, pola adalah organize. Harus direncanakan. Pertumbuhan itu tidak otomatis, brothers sisters. Pertumbuhan itu tidak ada yang instan. Semuanya berproses. Saya harus bangun pagi 1 jam lebih awal daripada Marco harus bangun. Karena saya tahu ketika saya bangunnya telat, Marco udah keburu bangun. Saya nggak bisa saat teduh, saya nggak bisa membangun hubungan saya dengan Tuhan. Saya tahu bahwa ketika Marco udah bangun, dia langsung cari papi, main. Ya. Saya nggak bisa, saya udah harus lepas itu gadget. Ya. Tapi saya harus tahu bahwa saya harus rencanakan pertumbuhan saya, disiplin rohani saya, pagi-pagi harus bangun lebih awal. Ya. Marco bangun jam 6:30, kadang-kadang jam 6 kurang, ya, saya harus bangun lebih awal 1 jam sebelumnya. Direncanakan. Siapa di sini kita yang tidak merencanakan dalam kehidupan kita, setiap keputusan kita sampai dengan saat ini? Saya percaya bahwa kita semua punya rencana. Datang ke sini, kita pasti punya rencana. Bro, abis ini kita makan yuk. Bro, abis ini kita makan di sini. Itu adalah rencana. Ya, coba kita ambil keputusan untuk kita bisa melihat rencana membangun hubungan dengan Tuhan dalam keseharian kita. Ingat brothers sisters bahwa di dalam hubungan kita dengan Tuhan, ya, saya percaya banget bahwa Tuhan memberikan kita itu hikmat untuk kita bisa merencanakan segala sesuatunya. Ya, gak ada yang instan. Kalau misalkan kita tahu bahwa hari ini saya bolong, jangan menyerah. Besok saya harus ambil waktu lagi. Ketika saya tahu bahwa selama seminggu, bro, saya seminggu ini saya nggak pernah baca Alkitab dan berdoa.
don't give up. Ya, atur kembali rencana kita, bangun hubungan kembali dengan Tuhan. Organize, ya. Bro, saya bangun pagi-pagi sudah harus berangkat bekerja. Atur waktu. Bagaimana caranya untuk kita bisa bangun lebih awal? Berarti tidurnya juga harus lebih awal. Atur waktu untuk kita juga jaga pola hidup kita. Amin. Organize, atur, rencanakan. Karena di Efesus 4 ayat 13 dikatakan bahwa sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Bertahap dari kita boleh bertumbuh untuk kita bisa berdewasa secara penuh sampai kita memiliki kepenuhan Kristus. Organize, brothers and sisters. Ya. Yang ketiga, apa yang dikatakan dengan pola adalah legacy. Saya selalu bilang adalah legacy. Legacy ini adalah bagaimana kita meninggalkan hal-hal kepada anak kita yang sudah berkeluarga, atau kepada orang-orang sekitar kita, atau kepada orang-orang dalam grup. Ya, saya selalu bilang adalah bangun kebiasaan, habit. Ya, bangun kebiasaan saat teduh, share. Ya, bangun kebiasaan untuk kita bisa bersekutu bersama. Bangun kebiasaan untuk kita catat khotbah kita. Ya, sekarang bagaimana dengan kita sehari ini? Masih nggak mencatat khotbah? Ya, mari kita jangan hilangkan nilai-nilai untuk kita membangun kebiasaan yang baik. Ya, ada nggak kita mengaku dosa? Ya, kapan terakhir kali kita mengaku dosa? Ya, bangun untuk kita sediakan waktu. Setiap hari Sabtu saya selalu membangun hubungan dengan keluarga dalam devosional. Walaupun Marco belum mengerti ketika saya main gitar, dia cuma ngejreng, nggak apa-apa. Tapi saya mau memberikan contoh kepada Marco untuk melihat bahwa setiap hari Sabtu pagi kami punya hubungan untuk membangun hubungan dengan Tuhan dalam devosional. Bertumbuh itu tidak bisa sendirian, brothers and sisters. Kita membutuhkan komunitas atau namanya adalah PDG. Kita tahu bahwa ada orang-orang sekitar kita yang membantu kita untuk membangun. Ya, kita nggak bisa sendirian. Saya butuh saudara-saudari. Saya butuh saudara-saudara dalam grup. Saya butuh pembimbing saya. Saya butuh input. Saya butuh berdewasa secara merendahkan hati saya untuk saya menerima advice. Komunitas, ya. Bro, saya setiap hari Rabu saya ikut PDG, saya ikut PDA misalkan. Tapi saya kok nggak bertumbuh-tumbuh. Ya. Saya membaca firman Tuhan. Ya, sekali lagi sama kayak ahli Taurat. Setiap hari pelayanan. Membaca Taurat mungkin hafal, ritual-ritual mungkin hafal. Ya, hati-hati jangan kita juga terjebak di dalam kebiasaan yang salah. Dalam artian apa? Adakah dosa yang kita masih sembunyikan? Adakah dosa yang kita belum confess? Kita bertumbuh, kita membutuhkan pembimbing kita untuk kita confess. Tinggalkan legacy itu. Bangun kebiasaan yang baik. Bangun hubungan dengan saudara dan saudari. Tinggalkan kebiasaan yang baik buat anak dan istri kita nanti. Ya. Saya bersyukur ketika hari Jumat kemarin, saya nggak tahu dari beberapa waktu yang lalu, kok Ellen selalu pusing-pusing, mual, muntah gitu ya. Bahkan dikasih minum apa-apa gitu waktu di Cirebon. Ya, ternyata ya kita diberkati Tuhan bertambah satu lagi positif hamil. Wah, jadi ini jadi satu sukacita buat kami ya untuk Marco bisa punya dedek lagi. Wah,
Legacy, brothers sisters. Mari kita tinggalkan hubungan itu, ya, kebiasaan yang baik kepada keluarga kita, kepada saudara dan saudari, dan juga kepada lingkungan sekitar kita. Oke, yang terakhir, yang keempat adalah dalam pola kita harus action. Ya, harus ada tindakan. Kenapa saya bilang dalam segala musim. Mau musim kemarau, hujan, ya dalam segala musim. Mau kita dalam keadaan lagi bergumul, lagi lemah, apalagi kalau kita bersuka cita, Tuhan berkati, harus ada actionnya. Bukan sekedar pengetahuan rohani. Saya selalu bilang namanya spiritual obesity. Maksudnya apa? Kita setiap hari mungkin, ya kita sudah mendengar begitu banyak khotbah-khotbah. Ya, kita begitu banyak, kita tahu, paham, baca Alkitab mungkin 500 kali bolak-balik. Ya, tapi kalau nggak ada actionnya, itu sama saja bohong. Kita hanya, oh saya sudah tahu kok apa yang dikhotbahkan. Oh saya sudah tahu, saya sudah pernah melakukan hal itu. Oh saya sudah tahu kok. Ya. Ingat brother sisters bahwa kita murid, kita harus bertumbuh. Bukan seberapa lama kita menjadi murid seperti tadi ya. Bahwa usia kekristenan itu tidak menentukan kedewasaan, kerohanian kita. Ya. Apa yang dilakukan? Ya, dikatakan di Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia yang Kristus yang adalah kepala. Dalam fellowship, ya, saya selalu ingatkan dalam 5P, mungkin selalu di sounding kita sudah sangat hafal. Ya, bagaimana fellowship? Adakah nilai-nilai kita untuk kita, bro? Udah malas lagi datang untuk kita bisa bersekutu bersama, berfellowship. Sudah kita langsung datang ibadah ke gereja langsung duduk. Tapi kita enggak berfellowship dengan saudara dan saudari kita, ya. Jangan tinggalkan ya kebiasaan atau nilai-nilai yang ada tentang murid. Discipleship, pembimbingan. Ya, lakukanlah ya. Setiap kita pasti ada grup. Pembimbingan itu bisa personal, bisa juga dalam bentuk PDG. Jangan tinggalkan persekutuan dengan brother sisters. Karena sekali lagi kita membutuhkan saudara dan saudari. Ya. Ministry. Kita tahu bahwa di beberapa bulan lalu kita belajar tentang kita mau melayani. Ministry. Ya, tidak perlu setiap kita harus ada bertugas di KKK, di Usher, Songmin, ada juga yang di multimedia. Ya, tetapi ketika kita tahu melayani di dalam grup, ya, ketika ada pembimbing atau pemimpin kita, bro, ayo kita ikut, kita ada study Bible, ayo kita sit in. Kita melayani nggak? Kita ketemu dengan teman-teman yang baru, kita share keyakinan kita membagikan keyakinan kita untuk mereka juga bisa bertumbuh. Ya, penginjilan, tindakan dalam segala musim, ya brothers sisters. Jangan sampai kita hanya menerima saja. Kita tahu bahwa mau itu sekolah sampai dengan tinggi pun, tapi kalau tidak ada action, itu sama saja dengan bohong. No. Ya, kita bagikan, kita tahu bahwa setiap kita unik, setiap kita selalu punya potensial, mari kita bersama-sama bertumbuh. Oke, bro, saya tidak ada waktu untuk saya menginjil. Bro, saya nggak ada waktu untuk saya study Bible. Bro, gue nggak ada waktu untuk PDG, saya bekerja. Ya, cuan bro. Ya, sampai akhir tahun saya dituntut untuk naikkan profit and loss, P&L, revenue. Ya, bro, gue gak ada waktu. Mungkin kita bisa ngomong seperti itu kepada pembimbing kita, pendeta, mungkin saudara-saudari. Tapi waktu itu ngomong kepada Tuhan. Tuhan, saya gak ada waktu untuk Engkau Tuhan. Berani gak? Ngomong kepada pembimbing kita berani seperti itu ya.
Apa yang kita lakukan hari ini? Masih enggak untuk kita mengambil waktu membangun hubungan Tuhan dengan Tuhan dalam pelayanan, pembimbingan, dalam ministry, study Bible. Kadang-kadang saya tertusuk ya untuk orang-orang yang mengambil waktu. Mereka juga full kerja, sangat sibuk. Tapi kenapa menyediakan hati untuk, ayo bro, study Bible malam-malam. Yang sit-in cuma satu, mending kalau ada yang sit-in, gak ada yang sit-in. Cuma dua. Kita semua bekerja, kita semuanya gak ada yang tidak bekerja. Kita semua sibuk pasti. Kita punya 24 jam waktunya. Bagaimana saya bilang tadi bahwa organize, atur waktu kita untuk kita bisa punya hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan brothers sisters, atur waktu kita untuk kita punya action itu. Ya, hari ini jangan kita punya alasan untuk kita bisa bertumbuh dalam Tuhan. Di Efesus 5 pasal 15 sampai dengan 17 dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kita lambat belajar mungkin, ya. Kita tahu bahwa kita semua sibuk. Tapi Tuhan bilang bahwa perhatikanlah dengan seksama. Ya, pergunakanlah waktu yang ada karena setiap hari itu jahat, brothers sisters. Kalau kita nggak menjaga hati kita nggak menjaga hubungan kita dengan Tuhan, hubungan satu dengan yang lain, itu gampang sekali kita dapat terpicu, baperan mungkin, atau mungkin gampang sekali kita banyak yang kepahitan. Hari ini, brothers sisters, mari, ya, do not make excuses. Jangan buat alasan untuk kita nggak ada waktu membangun hubungan dengan Tuhan, menggali firman Tuhan, untuk kita bisa bersama-sama membangun hubungan dengan saudara-saudari. Amin. Oke, ini ayat terakhir di Efesus 4 ayat 14 sampai dengan 15. Dan setiap kita melakukan pola itu supaya apa? Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ayat yang ke-16, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapih tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Setiap kita adalah berfungsi, tidak ada yang tidak berfungsi untuk membangun pertumbuhan, pembangunan di dalam Kristus yang ke arahnya adalah ke arah Kristus sebagai kepala. Jadi apa dibilang Tuhan? Bahwa kadarnya kita masing-masing berbeda. Kita punya potensi masing-masing berbeda. Tuhan tahu, Tuhan menempatkan posisi kita di mana. Bagian Tuhan adalah memberikan Alkitab. Melalui Alkitab kita bisa bertumbuh. Lalu apa lagi? Keadaan sekitar. Terkadang kalau kita mau bertumbuh menjadi orang sabar, kita akan ditaruh oleh Tuhan, orang-orang yang bikin orang kita menjadi marah. Kalau kita mau bertumbuh dalam kasih, dalam kemurahan, mungkin begitu banyak kita akan dilewatkan atau ditawarkan dalam memberi. Bertumbuhan, ya Tuhan bilang bahwa kita harus menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Hari ini brothers sisters, ayo ya, saya mengajak untuk kita terus membangun, mengarah kepada Tuhan, dan kita boleh terus memiliki pekerjaan yang dimana kita bisa sama-sama bertumbuh di sana. Hari ini untuk memiliki growth mentality, kita harus punya pola itu sendiri. Ya. Harus memiliki pola.
Pertama adalah personal, alami sendiri ya. Jangan kita mendengar dari orang lain, tapi alami itu sendiri. Ya, gali firman Tuhan sendiri, jangan kita banyakkan dengar dari orang lain atau enggak dari YouTube atau enggak dari baca media sosial. Gali, cari insight itu sendiri secara personal. Lalu organize, direncanakan untuk kita punya disiplin rohani kita. Pertumbuhan itu tidak otomatis, pertumbuhan itu selalu bertahap dan berproses. Lalu apa? Yang ketiga, bangun hubungan kita dengan Tuhan. Buat legacy kepada keluarga kita, bangun hubungan kita bagus dengan Tuhan, dengan saudara dan saudari, hubungan kita untuk kita bisa meninggalkan good legacy. Amen. Yang terakhir adalah action, bertindak dalam segala musim. Ingat bahwa jangan kita hanya menerima. Kita akan menjadi obesitas di sana nanti. Tapi kita harus bagikan. Ya, percuma kita baca setiap hari firman Tuhan, berdoa setiap hari berdoa setiap hari, tapi nggak pernah kita praktekkan. Ya, lakukan itu ya brothers sisters untuk kita bisa punya kepenuhan di dalam Kristus. Amin. Terakhir ya, ini saya suka banget quote-nya dari Mandy Hale, dikatakan adalah growth is painful, change is painful, but nothing is as painful as staying stuck somewhere you don't belong. Pertumbuhan itu menyakitkan, perubahan itu menyakitkan pasti. Tapi tidak ada yang lebih menyakitkan daripada terjebak di suatu tempat yang bukan tempat Anda berada. Maksudnya seperti apa? Kita akan berada di area lingkungan ini saja. Levelnya itu saja. Level iman kita di situ-situ saja. Kita nggak bisa bertumbuh karena kita nggak mau step out our comfort zone. Kita nggak mau keluar dari comfort zone kita. Keluar, bangun hubungan kita dengan Tuhan. Upgrade skill kita, brothers sisters. Ya, pengetahuan itu sangat luas. Ingat ya bahwa kita bisa memiliki hikmat dari Allah atau hikmat dari dunia. Ketika kita memiliki hikmat dari Allah, hikmat yang dunia itu pasti akan masuk dalam hikmat Allah. Tapi kalau kita terus belajar, tapi kita tidak pernah meminta hikmat dari Tuhan, kita nggak pernah mempraktekkan itu akan menjadi stuck di area itu saja. Mungkin kita sukses secara dunia, tapi kita bisa lihat bahwa begitu banyak ujung-ujungnya banyak orang yang mungkin bunuh diri, stres, banyak orang yang kawin cerai, banyak orang yang melakukan banyak hal kejadian-kejadian yang enggak terduga. Jadi brother sister sekali lagi, mari kita terus bertumbuh ya. Apa yang saya bagikan ini semoga ini menjadi membantu untuk kita boleh bersama-sama bertumbuh. Amin. Itu saja yang saya mau bagikan untuk kita semua di sini. Saat ini kita akan memasuki ke dalam firman Tuhan. Oh sorry, kita akan masuk ke dalam komuni, mohon maaf. Kita akan masuk ke dalam komuni. Boleh dibagikan roti dan anggur.